Pada episode kali ini kami akan membahas kepindahan Lionel Messi ke Inter Miami. Apakah Messi bakal ngalahin pengaruh Beckham di Amerika? Flashback ke hari Senin, Argentina tanpa Messi hanya bisa menang 2-0 lawan Indonesia. Masih terlalu bergantung pada Messi? Spanyol juara Nations League setelah mengalahkan Kroasia. Bisakah tim Spanyol ini mendekati prestasi tim Spanyol era juara dunia? Selamat datang di The Counter Press episode kedua yang akan membahas isu bola terkini lewat opini dan juga counter opini. Program ini adalah kerjasama antara Box to Box dan C Today bersama gue Mutia Wiro Sastro dan dua pandit kesayangan gue, Firzi Idris, Aldi Bawazir. Ya, tapi tunggu dulu Mut. Kenapa lo kok rapi sekali? Kenapa rapi. Oh, emang lu berantakan? Lu juga rapi. Gue berantakan. Gue ini perjalanannya justru mau balik gue. Ini ceritanya saya baru naik MRT pulang. Oh gitu ya. Kosan dari SCBD. Bapak Jumat dari malam mana? ya. Betul. Bapak dari mana? Kalau saya habis dari kosan mau balik ke Cakung. Oh, gitu. keren. Makanya gajinya kayak gini. Keren. Kalau Aldi nggak kenal jam nunggu supir ya. Nggak kenal jam kerja. Nggak kenal jam kerja ya. Owner soalnya ya. Iya. Owner bar gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Jumat jam 10 malam kita selalu di sini. Iya. Menemani ya. Sebelum kemana-mana. Wow. Iya. Gue sih nggak bisa kemana-mana. Memang kemana lu? Sebelum lanjut ya. Apa sih sholat? Oh iya. Siap. Ibadah bersama apa sih? Kita membahas isu-isu bola terkini Jumat malam ya seperti biasa. Yang paling pertama langsung let's get on to it guys. Yang paling pertama yang lagi hangat-hangatnya Lionel Messi hengkang dari Eropa menuju ke South Beach. Yang hangat Miami. Begitu ya, ke Miami di MLS begitu. Banyak pro kontra tentunya, apalagi fans berat Messi begitu. Banyak sekali tentunya yang beropini. Menurut kalian, at least in general, gimana setelah mendengarnya Here We Go? Gimana kalian mendengarnya pas pertama? Coba gue dulu. Oke, Messi emang pertama kalinya dia main di luar Eropa. Menurut gue ya suatu transfer yang bisa akan transformatif juga ya bagi MLS. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan untuk datengin Messi kan gila-gilaan, karena sejauh ini orang-orang kan kayak Messi kemana sih? Kenapa? Apakah dia akan nyusul Ronaldo? Apakah dia akan mengikuti jejak kaki Ronaldo dengan ya kita tahu lah kalau pandangannya terhadap Liga Arab Saudi seperti apa dan apakah Messi akhirnya akan tidak akan berbeda juga seperti rivalnya, dan ketika Ronaldo pindah kita tahu betapa banyak negatif outlook kepada dia. Tapi ya ujung-ujungnya menurut gue dengan dia ke MLS juga dia memasuki frontier baru yang kita belum tahu seperti apa dia akan pindah ke klub terburuk di MLS, dia akan pindah ke klub dengan jumlah penonton terendah musim lalu di MLS, dia akan pindah dengan tim ya dengan salah satu tim yang mungkin belum siap juga untuk menampung dia. 4 tahun cuy umurnya cuy. Apaan belum 4 tahun? Inter Miami? Oh iya makanya. Klub baru. Stadion gak punya, makanya itu dia. Tapi lu setuju gak kalau kedatangan Messi ke Inter Miami itu dibandingkan dengan klub Saudi gitu ya, Al Hilal gitu, ternyata Hilalnya ke Inter Miami. Nah, apakah dikatakan Messi itu mengejar work life balance? Gini, gitu? sebagai seorang praktisi PR ya. Asik. Ini adalah sebuah langkah PR yang luar biasa buat Messi. Karena kayak yang dibilang Firzi tadi, kalau sampai Messi ke Saudi, tagline adalah Messi menyusul Ronaldo. Dia melakukan apa yang udah dilakukan oleh Ronaldo. Selalu behind Ronaldo's shadow. Tapi no, I have my own route. Exactly. Dia sendiri dan ke MLS gitu. Dan buat gue gimana Messi ke MLS? Kedatangan Messi ke MLS ini adalah salah satu hal yang sama besarnya seperti dulu Beatles ke Amerika. Sesuatu yang belum nyampe ke mereka, tapi gegap gempitanya udah sangat amat luar biasa besar. Dulu Beckham ke MLS umur 31 dari Madrid. Ini dia sejak 35 abis juara dunia juga. Lu seorang World Cup winner, lu ke MLS. Pindahnya ke klub terburuk musim ini di MLS. Udah si Firzi jelasin tadi. Ini klub masih muda banget. Stadionnya juga kapasitasnya 18.000. Stadion sementara. Sementara juga. Nanti mau pindah ke apa namanya Freedom Park itu kan, yang di tengah-tengah Miami itu dekat lapangan golf, bener-bener daerah elit. Tapi dia nggak suka main golf. Apa? Dia nggak suka main golf. Mungkin nanti. Oh ya belajar. Setelah ketemu gue jadi. Cuman ya itu. Jadi dia pindah ke Miami dengan. Nah ini juga nggak gampang bahwa kalau orang ngincer, kenapa lu ngincer MLS dengan gaji yang lebih rendah daripada Saudi?
Ya kan? Kalau Messi cuma ngincer duit, dia ke Saudi. Jelas. Tapi dia ke MLS, dia dapat stok saham dari Apple. Dia dapat profit sharing juga. Brand deal ya banyak ya. Dari Apple juga. Siapa atlet terakhir kayak begini? Ya kayak Michael Jordan, tapi kan ujung-ujungnya Exactly. duit juga duit juga kan, bayar duit. tapi lebih 2 musim maksud lo. selesai. Iya. Kalau lu Iya. dapat Ini kan profit bayangan sharing, duit. dapat Iya. ini lanjut terus. Iya. terus. Sementara Dan- Ronaldo nerima berapa? 100, Iya. 200 berapa? Iya. Sekian ratus Selesai. juta. Iya. 2 musim selesai. Cuman Tapi buat gua kayak Messi ini sedikit dia tetap berada dalam, walaupun dia pindah ke liga lain, tapi dia tetap berada dalam shell-nya dia. Itu sih sebenarnya yang gua sedikit sayangkan dari dia ya. Di MLS dia Miami, dia udah kenal lama Miami ya, banyak komunitas Hispanik, dia semuanya bahasa Spanyol, dia udah beli rumah di sana, Dia dia juga kan ada punya properti rumah ya di di sana, Miami. dia punya properti. Sementara kalau di Liga Arab Saudi, oke kita lihat kayak liga plastik, liga kaleng, tapi the fact bahwa kayak Liga Arab Saudi bisa datengin N'Golo Kante, bisa datengin pemain-pemain Benzema, bisa datengin sekarang Ruben Neves ya kemarin 47 juta. Menurut gue ini bukti bahwa Liga Arab Saudi kemungkinan besar ya akan bisa ngalahin MLS, karena MLS dia punya designated player rules itu yang membatasi pembelian-pembelian kayak Liga Arab Saudi ini. Takutnya itu sih ke depannya, menurut gue Liga Arab Saudi akan Liga lebih Arab Saudi bicara ini daripada adalah Ronaldo. early state dari Liga Tiongkok beberapa tahun lalu. Oke. Semua Iya. pemain-pemain besar datengin. Spending ya. Sekarang ya. Tapi gue bilang enggak sih, Iya, itu akan beda. Ini kejadiannya begitu, cuman Yes. apakah atau kan belum kejadian. belum. Cuman secara statement sebuah liga, Ya. infrastruktur juga masih belum yang luar biasa banget. Lu datengin pemain bintang bisa, cuman kalau infrastruktur lu Iya, karena bedanya bentar. Kalau Liga Arab Saudi, Yes. Arab Saudi itu kan disokong oleh the government itself. Government itself kalau di Liga soal duit, China beda lagi. Kalau soal duit Yes. kita nggak perlu debat soal Saudi. Arab secara umum lah. Duit bukan isu. Cuman pemain-pemain yang udah umur 30 ke atas itu lebih nyari gaya hidup freestyle-nya Asik. cocok apa enggak gitu. Kayak Jumat malam gitu. Kayak Jumat mau malam kan lanjut cocok ke tuh sama kita Senopati nih. ya. Messi tuh cocok main sama kita gini. Tapi di sini. bukan cuma freestyle aja atau lifestyle-nya Iya. aja, tapi free tax juga. Jangan-jangan itu yang diincar sama Messi juga, Nah, karena ini. sempat pernah ada Iya, kasus Florida. pengempelangan pajak Kasus begitu pajak. ya. Ya, Ada nggak isu-isu Iya. ke sana Ya, kira-kira? kalau emang state Iya. Florida ini kan dia bebas pajak ya nggak sih? Pajaknya apalagi Pajak penghasilan perorangan ya. dengan pendapatan Messi yang sekian banyak Ya. tadi itu mungkin itu salah satu yang diincar sama Messi juga bahwa Messi pernah terjerat ya kan, Iya. alleged apa mungkin terbukti atau enggak gue belum lebih Alleged, ya kan, tercebur dengan urusan Nah pajak itu per lagi pajak urusan itu. pajak lagi. Nah itu lagi balik lagi dia balik lagi tetap ke zona nyamannya walaupun jauh-jauh nih. Betul. Dia tetap nyari zona nyaman. Sementara Ronaldo berani dicela, berani dibilang mata duitan, berani dibilang macem-macem demi dia main di Liga Arab Saudi. Yang nanti kalau gue bilang level kompetisinya akan lebih tinggi sih daripada di MLS itu tadi ya, karena sekarang lu bicarain pemain kayak Neves ini baru permulaan juga, bisa jadi nanti bintang-bintang lain nyusul, apalagi mereka udah bisa beli ini pemain-pemain Ya, kayak di still, Eropa. kalau Neves levelnya masih Ruben Neves 26 Iya, playmaker Neves ya. timnas ya kalau oke lah. kita kan lagi bicara Messi, Ronaldo. Bandingannya siapa di MLS? Ya. Dulu Chicharito. dulu Beckham ya kan. Betul. Pernah ada Chicharito Ibrahimovic gitu. Berarti Iya. sebenarnya kalau kita tarik garis lurus ya, argumennya Aldi tentang bagaimana Beckham punya impact gitu ya di MLS. Ya. Kalau nggak mau keikutan shadow Ronaldo di Liga Arab Saudi, apakah nanti akan keikutan shadownya Beckham di MLS? Kita nggak Kita tahu bisa kan. bahas. Impactnya siapa yang lebih besar? Singkat aja, antara impact yang dimiliki Ronaldo di Liga Arab Saudi dan Messi, Iya, Messi. di MLS begitu, siapa yang lebih besar? Gua bakal bilang Messi karena Amerika lagi bentar lagi buat apa Piala Dunia kan. Lagi datengin nama-nama besar buat ke liga mereka. Iya. Kalau gue gimana? bilang tetap Ronaldo, karena dengan pembelian-pembelian yang klub Arab Saudi bisa lakukan dibandingkan dengan klub-klub MLS bisa lakukan, persaingannya akan lebih berat di Arab Saudi kemudian hari. Pemirsa juga pasti punya banyak opini tentang ini ya. Ya. Di segmen kedua kita akan membahas pertandingan yang baru saja beberapa hari lalu, Argentina lawan Indonesia, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Segmen kedua membahas pertandingan yang baru saja beberapa hari lalu masih teringat ya, masih membekas di ingatan. Apalagi bapak-bapak ini nonton ya langsung Nonton di stadion dong. ya. Iya, iya. Gimana, Langsung. seru nggak? Kita nonton Atmosfernya gimana? di sesi yang sama. Ternyata nonton di belakang gawang sama. Cuma ya. nggak ketemu di sana. Iya nggak ketemu. Nggak ketemu Gue ya. fokus sama Emi Martinez kan. Oh, iya. Ex-Arsenal. Ex-Arsenal ya. Yoi. Iya. Argentina hanya menang 2-0
Gimana sih melawan tim 149 dunia, peringkat 149 Peringkat dunia 149. Orang kita juara SEA Games kok. Betul juga. Oh, juara dunia lawan. Juara dunia lawan. Juara SEA Games kok cuma. Iya. Suka ini kadang-kadang. Ini kadang-kadang. 2-0 saja tapi Pak. 2-0 Ini ya. apa ya, argumen yang banyak di netizen begitu ya, dikatakan wah Argentina tidak bisa apa-apa tanpa Lionel Messi. Lionel Messi Ya. yang kita katakan di episode sebelumnya batal, akhirnya beneran batal datang ke Indonesia. Gimana guys? Ya nggak perlu terlalu mendalam kita bedah pertandingannya tanpa dan adanya seorang Messi. Cuman nggak usah lawan Indonesia sang juara SEA Games ya. Cuman namanya Argentina tanpa Messi jelas beda. Itu sulit buat didebatin nggak sih, bahwa Messi tanpa Argentina tanpa Messi ya jelas sekali beda. Bagaimana kemarin dari sisi kiri kita kelihatan banget Arhan nampak bebas babak kedua main, karena dari sisi kanannya nggak ada yang begitu cunin. Buonanotte oke, keren. Cuman Tapi ya debutan masih 18 debutan. tahun. Indonesia juga ada debutannya kan kemarin. Oh iya, banyak. Iya, sama-sama lagi nyoba tim. Jadi hasil 2-0 buat gua menghadapi Argentina ya cukup oke lah. Iya. Gue cukup terhibur dengan permainan Indonesia, bahwa di lini tengah Indonesia kemarin cukup oke gitu, berhasil motong serangan dari Argentina. Bagaimana seorang Marcelino kemarin cukup tampil impresif, nggak bagus banget, cuman ya paling nggak bisa menjadi. Oh bagus banget lah, yang Ya. dia gocek-gocek itu, yang Garnacho di tengah gitu kan, itu main oke lah. Sama Asnawi cet. Itulah Ngantongin itulah. Garnacho. Sekali dua Siapa kali fans Garnacho nih? sekali Udah. dua kali text on bagus dibilang bagus kan. Oh ya, iya. 90 menit Lo kan dong. orang Indonesia. Oh iya, Kita oke. kan euforianya. Oh ya harus Oh, gitu. tetap. Harus kita mau ngomong gini. Lu berarti bagian dari orang Oh, yang iya, senang bagian dari dengan Garnacho euforia. dikantongin sama Dikantongin. Asnawi enggak, ini yang bikin gue senang adalah Asnawi pede mainnya, Bener. sama seperti kayak pemain-pemain lain. Jordi Amat juga bahkan kadang terlalu kepedean bawa bola, Gua tapi justru kalau ditanya bisa juga Ya. kalau pemain yang mungkin underperform kemarin gue Jordi Jordi, Amat, karena ya. di babak pertama sampai menit 30 dia 3 kali lepas bola. Iya, lepas Dan bola, itu lu hitungin ya. Dan Oh, karena pas di depan kita gua banget, ya. Ini orang kena, diharapkan bisa menjadi pengalamannya Yes. dengan dia bisa curi dengar, kadang-kadang satu bahasa kan sama Spanyol sama Ternyata Argentina yang kan. lebih kalem Elkan. Malah Elkan bagus Malah banget. Elkan lebih kalem. Berapa kali dia ngeflick ngoper nggak jadi itu ke Iya. dalam lagi. Ya ini kedepannya bagus sih. Kita punya tim muda, Rido muda, Hernando masih muda, Arhan juga masih oke. Asnawi, Marcelino lah. Jadi, Iya. Terutama. iya. Iya, kita lihat Garnacho mungkin juga rada-rada dia main 18 tahun juga baru ya. tampil pertama kali, terus supporternya kan luar biasa, Karena ini GBK cukup ngasih apologetic pressure. ya, padahal bukan fans MU Pak. Enggak, gini buat gue ya. Ini joke aside. Ini pemain destined to greatness buat gue. Oke. Garnacho nih, karena Oke. di umur segitu lu bisa bikin satu stadion ngebu lu. Kalau lu bukan siapa-siapa, Iya. Betul. Buonanotte biasa Enggak, aja. ya gue takut too early sih kalau gue bilang Iya. sih, too early. Iya. Apalagi dia sebelum main potong rambut dulu, itu Pogba syndrome dia. Iya. Iya kan, dia Beckham kan juga pasang di Beckham dia juga zaman potong early rambut. sering-sering potong rambut, zaman-zaman dia. Iya, akhirnya dimarahin kan sama Sir Alex. Ya, still ditendang great. Ya, robek di MU Iya. gitu, begitu pindah ke klub lain kan. Oh iya, Cuma sama buat Ten gua Hag ya. Yes, di umur segitu lu bisa mendapatkan resepsi welcome yang ya kadang bagus kadang enggak, Ya. tapi buat gue ini adalah beruntunglah mungkin Kalau dia gue bilang cuma satu fans hal. MU punya Garnacho. Karena dia pemain MU aja kalau gue bilang ya. MU against the world. MU against the world Gak MU selalu makan. ya. Nggak Lagi-lagi MU nggak ya, di tiap makan. episode Iya. kayak kita udah 2 episode nggak MU nggak makan terus Cuman ya. kalau dia fokus, dia stick with his football, ini orang luar biasa, dan baik di timnas maupun di klub. Tapi kan perbandingannya kalau kita masih membahas Indonesia-Argentina. Indonesia dengan skuadnya yang cukup muda gitu ya, cukup rata gitu ya untuk spread umurnya. Argentina ini on the other hand, Garnacho ya kita bisa bilang muda. Tapi bagaimana nanti keterusannya di level internasional dengan Lionel Messi yang kita bisa katakan beberapa tahun ke depan juga bisa pensiun begitu gantung Ya. sepatu. Gimana kalian itu melihat? PR Scaloni sebenarnya. Kita Jumat malam ini nggak mau mikir sedalam itu. Cuman buat gua disiapkan kok beberapa nama untuk menggantikan Messi. Buonanotte pemain yang bagus di Brighton juga. Terus nama-nama lain Nico Gonzalez juga lumayan oke. Ya disiapkan lah nama-nama tersebut, dan kalaupun emang dengan 4-3-3 yang biasa dipakai Scaloni di World Cup juga kemarin emang nggak bisa works out, mungkin diciptakan satu formasi baru. Cuman masalahnya sekarang kan nomor 9 di Argentina cuman Julian Alvarez doang yang lagi oke, dan beberapa Dia kali aja mainnya mundur banget. dan yang kocak banget di Twitter adalah Julian Alvarez tanpa Messi kayak striker di nasional gitu, di yang nggak bagus gitu, padahal kan satu game doang lu langsung dia tuh top score, dia bikin gol banyak loh di City juga, artinya bahwa ini pemain cukup oke. Dan Jadi maksudnya nggak ada Messi, si Julian Alvarez jadi kesulitan lawan Indonesia Jordi Amat gitu. Iya gitu. Kan nggak gitu juga, cuman ya kita belum ngomong soal Arhan juga sih.
Iya. Bagaimana dia Temporanes. begitu tenang throwingnya Ronnie Delap-esque. Throw in 5 kali dia lempar 5 ke dalam kali, ya. 3 kalinya bikin Emi repot. Artinya bahwa secara permainan udah oke. Gue senang sekali. Gue sangat amat bahagia dengan performa timnas kemarin. Gue pikir bakal dibantai kayak betulan Uruguay. At least ya. Cuman enggak loh, menyenangkan. Cukup disiplin Disiplin juga. banget. Ya kalau kita compare sama Argentina ya lebih disiplin mereka. Kita beberapa kali kehilangan bola khususnya di lini tengah. Cuman secara 90 menit I'm happy. Ya tapi menurut gue si Scaloni ini pasti rada PR dia karena dia akan menemui ini uji coba terakhirnya nih. Yes. Abis ini dia langsung ronde laga-laga kualifikasi Piala Dunia. Masa dia terus-terusan mengandalkan Messi yang 35, by the time Piala Dunia datang dia akan berusia 39 tahun. Seharusnya jawabannya dia temukan di laga-laga kayak gini. Lo Celso sebenarnya yang diandalin kemarin nggak terlalu bisa membuka ruang. Ya dia juga salah satu yang dihentikan Asnawi ya, babak pertama kan dia nyerang ke kita. Habis itu kita lihat Buonanotte tadi disebutkan. Satu lagi harapan itu belum juga bisa berbicara. Ya mungkin kemarin ada faktor juga karena Scaloni bilang pada post match conference bahwa ya kita nggak diperkuat beberapa pemain inti jadi wajar kita menangnya cuma 2-0. McAllister, Rodrigo De Paul kalau mereka datang pasti akan bawa banyak perubahan. Enzo juga jadi it's almost impossible to fill in Messi shoes. It's almost impossible. Apalagi dengan squad yang ada sekarang. Emang nggak mungkin. Jadi dia harus bisa the whole sistemnya harus gantiin Messi. Iya, itu yang gue bilang bahwa kayak dulu kita bahas bahwa gue lebih senang Messi nggak main karena sekolah ini pasti lagi nyari skema yang nanti buat World Cup qualifier untuk gimana kita bisa survive tanpa Messi karena target dia makin tinggi sekarang, pressure mereka lebih tinggi juga sebagai World Cup nih. Juara dunia. Iya, itu dia. Tapi jujur sebagai pembeli tiket lo merasa sedih nggak datang Messi setelah No, karena gue bukan yang kesana pengen kalau ada Messi gue justru lebih seneng cuman tanpa Messi pun ya istilah Argentina tanpa Messi pun lu tadinya berharap at least Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Gini, kalau soal hasil akhir skor jujur ya ini mungkin beda sama Firzi, gue nggak peduli. Mau menang, mau seri, mau kalah, gue nggak peduli. Gue pengen lihat bisa ngelawan nggak, bisa nggak minder nggak, bisa kalau kata Firzi nggak starstruck nggak menghadapi Argentina. Bisa buat gue sih. Bisa sih. Performance sebenarnya emang performance mereka, bagaimana cara mereka handle pressure. Soalnya kita lihat walaupun di pressing sama pemain Argentina tapi berani main keluar, berani main ke bola ke Jordi Amat, habis itu berani main ke Rizky Ridho. Ini modal berharga nih karena di Piala Asia kita akan ketemu Jepang, Irak dan Vietnam. Jepang itu tim nomor 1 di Asia sekarang ini, Vietnam tim Asia Tenggara nomor 1 sekarang ini, dan Irak kita tahu mereka bukan juara SEA Games. Kita datang dengan mahkota itu tetap saja. Paling nggak ada marwah yang dipertaruhkan dong. Betul sekali. Setelah segmen kedua ini kita akan membahas Spanyol sebagai juara UEFA National League ya. Akan kita bahas setelah ini di Injury Time, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Spanyol akhirnya menang juara UEFA Nations League bersama pelatih baru Luis de la Fuente. Mereka menang adu penalti 5-4 setelah bermain imbang tanpa gol 120 menit. Guys, singkat saja nih. Apakah Spanyol di era de la Fuente akan lebih baik dibandingkan Spanyol di Piala Dunia 2010 silam? Bagaimana? Dia terlalu cepat ketawa, tapi kita dengerin dulu. Ini ketawanya 2008, 2010, 2012. Oke, itu Spanyol Lavurria Roja benar-benar furious. Itu benar-benar karena materi timnya luar biasa dong. Barcelona lagi bagus-bagusnya, mungkin setengah lebih dari starting 11-nya pemain Barcelona lagi oke-okenya under Pep Guardiola. Terus lu compare sama Spanyol yang Jose Lu aja nampak bagus di tim itu. What do you expect dengan pelatih yang biasa pelatih dari akademi, pelatih kelompok umur yang nggak tahu bahwa yang belum tahu atau penyerang 2010 siapa dulu tapi? Apa? Penyerang Torres, 2010 Villa. Bagus nggak? Jauh lah. Bagus nggak? Lu banding sama Jose Lu? Jose Lu Real Madrid coy. Loan. Karena nggak ada Benzema nih, karena mau siapa lagi dan dari lini belakang. Yang jelek dulu zamannya 2008, 2010, 2012 itu adalah Capdevila. Capdevila aja levelnya jelek di masa itu. Compare kalau lagi prime-nya Capdevila di tim sekarang, kapten, starter udah pasti. Di tim ini Jordi Alba masih main.
Berapa Pak sekarang? Ya, 30 something lah. 30 something. Udah tua 34 gitu. lah. Okay. Yes, 34. Jesus Navas 35. Iya, Jesus Navas jadi 35. jadi bek kanan main lagi gara-gara di Sevilla juara Europa League. Artinya bahwa ini tim gue ngeliat tanpa arah jelas. Yang bagusnya lini tengah, Gavi, Pedri sama siapa lagi? Si Merino. Merino. Mikel Merino. Ya, itu pun Mikel Merino. Iya. Kalau selebihnya gua rasa sih harusnya kayak model-model kayak Balde dapat waktu yang bermain cukup oke juga. Di lini depan juga banyak pemain-pemain muda yang oke, cuman nggak dapat jam tayang yang oke. Buat gue ini tim masih terlalu jauh lah. Nggak, sebenarnya menghadapi karena Kroasia. membicarakan kualitas pemain dengan membicarakan apa yang pelatih bisa lakukan itu kan dua hal berbeda ya. Pertama memang Spanyol kesulitan setelah era Torres, setelah era Villa mereka kesulitan menemukan penyerang, maka mereka suka dulu mainin Fabregas sebagai false nine. Ya. Sekarang ini Luis de la Fuente dia udah 10 tahun di PSSI-nya Spanyol. Dia ngerti banget kegagalan dari 5 pelatih Spanyol sebelumnya termasuk Luis Enrique, di mana Luis Enrique ketika itu kalah lawan Maroko walaupun main punya 77% possession tapi hanya melepas 1 tembakan on target sepanjang 120 menit. Luis de la Fuente ini you can say apapun tapi dia adalah a winner. Dia menang Euro U19, dia menang Euro 21, umur dia menang silver, dia bawa Spanyol menjadi finalis emang. Dia kalah di final Olimpiade dan sekarang juara Nations League, udah nggak kelompok umur dong. Iya, udah senior. Udah juara emang. dong. Dan dia melakukan itu dengan materi yang ada sekarang ya. Bandingin dengan era dia, emang eranya 2010 emang beda. Handicapnya di situ, tapi dia he's good dengan apa yang dia punya. Yang sekarang. Yes, walaupun dengan itu dengan Jose Lu yang golnya emang ya flash face itu emang colongan masuk, tapi emang dengan apa yang dia punya Gue sekarang. seneng argumen lu bagus bahwa yes dia adalah pelatih yang 10 tahun di bawah PSSI-nya Spanyol, RFIF ya apa segala macam. RFIF yang udah tahu jelek-jeleknya pelatih-pelatih sebelumnya. Bedanya belajarnya gue yakin pinter banget nih orang. Materi pemain. That's it. No, gak ada yang bisa lu mau gimana? Apa yang lu mainkan dengan tim ini? Kalau lu emang pelatih yang udah biasa dengan tim dari kelompok U17, 18, 19, 20, 23, ya lu pakai dong. Lu punya pemain-pemain yang kayak kayak Jerman lah waktu juara zaman Ozil dari U21 ke U23 senior timnya itu aja gitu loh. Sekarang kan regenerasi Spanyol kan sangat, gue bilang jelek boleh dong, jelek banget gitu loh. Nggak ada di dalam proses. Ya, but still. Tapi juara tunggu dulu. Ya kalau akhirnya. Oh iya, juara gue senang. Nations League Spanyol juara, ya. Cuma kalau di compare tadi sama tim 2008, 2002 juara. Ini kita katakan yang biasa disebut prisoner of the moment. Result oriented. Enggak, bukan. Enggak dong. Tidak bisa. Gue harap result oriented. Iya, result oriented. Ya, tapi di kualifikasi waktu Euro 2024 ya, kualifikasi 2024 susah payah lawan Norwegia ya kan. Bener. Skotlandia 2-0 kalah tapi proses sebenarnya fondasinya emang udah dibangun dari Luis Enrique karena pemain-pemain kayak Gavi, pemain-pemain kayak yang main kemarin itu dia tribut. Ini kemenangan juga untuk Enrique dan staffnya. Jadi mereka ke depannya emang pakai fondasi itu Spanyol kemenangan, tribut itu. Nation League Kroasia. Yes, congrats. Lavuriero Habets itu dia. Bukan yang mereka cuma bisa ngalahin yang lolos ke final. Yes, kalau yang bukan salah mereka. Cuman nggak impresif banget gitu loh menghadapi Kroasia yang lini tengahnya itu aja, lini depannya biasa juga, lini belakang apalagi, kiper ya bagus kiper. Cuman selebihnya Kroasia yang udah lebih regenerasi lebih jelek juga karena klubnya kan yang kita bahas Zagreb lagi. Iya, 5 juta penduduk. 5 juta penduduk. Cuman gua harap dengan De La Fuente yang tadi pengalamannya Virzi bilang sangat amat bagus, mbok ya materi pemainnya juga di upgrade lagi lah gitu. Tusun total lah katanya ya. Iya. Yang penting mereka juara. Itu dia. Langkah awal. It's very fun episode guys. Thank you. Virzi dan juga Aldi menemani para pemirsa di rumah menyaksikan The Counter Press episode ini. Kita akan kembali setiap Jumat jam 10 malam. Tentunya persembahan dari Box to Box and See You Today. I'll see you. Bye.